Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah sampai di tempat tujuan, Citra tidak turun dari mobil, tapi dia perlahan menurunkan kaca jendela mobil. Ada mobil lain yang diparkir di samping mobil, dan di sisi lain perlahan menurunkan jendela dan tersenyum padanya. "Halo, Nona Citra." "Halo, Tuan Agil," kata Citra. "Kamu pasti sudah memikirkan apa yang aku katakan di telepon." Pria itu tersenyum lembut. Citra menatapnya lama, dan bertanya, "Kamu begitu yakin bahwa aku akan bekerja sama denganmu, Citra?" Pria itu tersenyum, "Karena aku tahu kepribadian Nona Citra. Lagi pula, dengan hal yang saya tahu, ini bukanlah hal yang kecil. Ini akan mempengaruhi seluruh hidupmu, Nona." Mendengar kata-kata pria itu, wajah Putri menjadi pucat dan jelek. Dia menggenggam kemudi lebih erat, dan urat biru muncul di tangannya. Melihat perubahan pada penampilan Putri, pria itu melanjutkan, "Nona Citra, apa yang ingin kamu lakukan itu juga adalah apa yang ingin aku lakukan. Jadi itu adalah pilihan terbaikmu untuk bekerja sama denganku." Citra menghirup udara sejuk dalam-dalam dan perlahan-lahan merilekskan tangannya di setir. Setelah sekian lama, dia mulai berkata, "Apa keuntungan bekerja sama denganmu setelah sukses?" Mata bunga persik pria itu menyipit sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberimu 20% dari saham Andrean." 20%? Apakah kamu pikir kamu sedang memberi pengemis? Citra menjawabnya dengan tidak peduli. Pria itu menatapnya. Cahaya yang ganas melintas di mata mungilnya, tapi dia tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Putri menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata perlahan, "Menikahlah denganku setelah semuanya selesai." "Menikah denganmu? Biarpun aku menikahimu, tapi aku tidak akan mencintaimu, tidak akan melakukan hal-hal denganmu antara suami dan istri." Pria itu berkata tanpa ampun, "Jika kamu ingin menikahiku seperti ini, aku bisa memberimu identitas seorang istri." Agil berjanji dengan cepat dan memikirkan segala macam kemungkinan. Dia bisa yakin bahwa Citra, wanita yang memintanya menikahinya, tidak akan pernah mau menjadi istrinya. Alasan mengapa dia setuju adalah karena dia ingin mendengarkannya. "Apa tujuan sebenarnya? Yang jarang ingin menjadi istrimu." Citra tersenyum, tidak melihat orang, dan berkata, "Aku ingin 20% saham, dan aku ingin menjadi Nyonya Andrean." Itu adalah keinginannya selama bertahun-tahun untuk menjadi Nyonya Tuan Andrean. Sekarang Andi Andrean tidak bisa mengandalkannya, dia akan mencoba cara lain. Dia pergi ke sekolah terkenal di Indonesia, dan pergi ke Universitas Harvard di Amerika Serikat untuk belajar. Dia perlu terlihat baik dan belajar. Tanpa Septian Bramasta dan Andi Andrean, dia bisa melakukan lebih baik daripada orang yang tinggal bersama mereka. Ternyata Nona Citra masih ingin menjaga tuan muda. Agil sedikit menyipitkan matanya, dan dengan senyum lebar di bibirnya, berkata, "Begitu rencana kita mulai dilaksanakan, nama Andrean tidak akan menjadi Andrean pada saat itu." Terus tanya Citra dengan suara dingin. Menurutnya, tidak peduli siapa yang merubah Andrean menjadi tuan, Andrean adalah orang yang telah dicintainya waktu dulu. Agil mengaitkan bibirnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Karena Nona Citra tidak peduli, saya berharap Anda dapat bekerja sama dengan bahagia." Citra sedang tidak mood untuk berbicara dan tertawa dengannya seperti ini. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya, melemparkannya ke Agil dari jendela, dan berkata, "Barang-barang di dalam kotak ini cukup untuk menjatuhkan orang yang ingin kamu jatuhkan." Dengan Andi Andrean selama bertahun-tahun, dia tidak hanya mengikutinya. Di tahun-tahun ini, keluarga Citra dan keluarga Andrean bekerja sama untuk melakukan hal-hal kotor itu, dan dia meninggalkan bukti untuk semuanya. Buktinya adalah apa yang dia gunakan untuk membela diri.
selama mereka tidak melakukan sesuatu yang meminta maaf padanya, buktinya tidak akan pernah muncul. Jadi, tidak peduli seberapa parah kehilangan keluarga Andrean, keluarga Andi Andrean memintanya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Nona Citra, cuacanya akan berubah lagi. Kembalilah lebih awal sebelum salju turun. Meninggalkan kata-kata, Tuan Agil melambai padanya, menyalakan mobil dan pergi. Citra melihat mobilnya melaju semakin jauh. Sudut mulutnya memunculkan senyuman sarkasme. Diam-diam berkata, 20%, 20%, aku ingin memberimu semua poin. Menurut laporan cuaca, akan turun salju mulai pukul 11 malam, dan 2 hari berikutnya akan turun hujan lebat. Bandara akan ditutup sementara dalam cuaca salju, yang pastinya akan mempengaruhi penerbangan masuk dan keluar dari Busan. Jika mereka kembali ke Jakarta sesuai jadwal, penerbangan mereka akan tertunda karena hujan yang lebat. Putri sangat ingin kembali ke Jakarta. Randy meminta Dion untuk mengubah penerbangannya menjadi jam 7 malam ini dan kembali ke Jakarta malam ini juga. Aku tidak tahu bagaimana itu, aku terus kembali memikirkannya. Aku tidak bisa mengungkapkan kegembiraanku, akhirnya aku bisa segera kembali ke Jakarta. Mungkin karena Busan selalu membawa kesialan untuknya. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin meninggalkan Busan sesegera mungkin, jauh dari keluarganya, dan menyuruh Randy mengambil tindakan lebih awal untuk menggulingkan Andrean. Ketika dia kembali ke Jakarta, dia bisa bekerja keras dan semuanya akan lebih baik. Putri melihat ke samping ke arah Randy, yang duduk di sebelahnya. Dia masih sibuk, melihat tabel data, melihat pekerjaannya, menelepon. Dia telah menunggu sekitar setengah jam di ruang VIP. Dia tidak berhenti dalam bekerja. Randy selalu sibuk. Putri tidak bisa membayangkan betapa sibuknya dia. Apa yang kamu pikirkan? Perhatian Randy akhirnya jatuh padanya. Aku ingin tahu apakah bosmu akan sibuk menghitung uang untuk menggajimu karena kamu bekerja begitu sibuk. Mendengar Putri berkata seperti itu, Randy merasa lucu. Dia tersenyum kemudian berbicara, staf bank yang akan sibuk menghitung uang setiap hari. Dia mengatupkan bibir padanya, bosmu tidak akan memberimu cuti pada hari Minggu. Berapa gaji bosmu? Lagi pula tidak ada masalah bagiku, katanya, aku bisa mencari uang sendiri jika kamu menginginkannya. Meskipun Putri tidak membutuhkan dia untuk mendukungnya, sulit untuk mendengar dia mengucapkan sepatah kata cinta. Dia bertanya lagi, sudah hampir berangkat. Apa kamu sudah selesai? Iya, aku sudah selesai. Randy mematikan komputer dan menyerahkannya kepada Dion. Dia meletakkan tangannya di tangan Putri dan mencium keningnya. Kenapa kamu sangat bahagia? Karena akan pulang. Dia meringkuk ke dalam pelukannya dan mengusapnya 2 kali. Hari ini adalah hari ke-10 dari bulan pertama. Ada lebih dari 10 hari untuk merayakan tahun baru. Aku ingin pulang dan mempersiapkan diri dengan baik. Randy mencubit dagunya, mengangkat wajahnya, dan berkata, Putri, ayo kita pergi melihat orang tuaku bersama di festival musim semi. Tiba-tiba mendengar Randy berkata untuk membawanya menemui orang tuanya, hati Putri sedikit bersemangat, tetapi ada beberapa kekhawatiran, jika keluarganya tidak menyukainya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Menurut perilaku, pakaian dan kebiasaan makan Randy, keluarganya seharusnya bukan keluarga biasa. Ketika kamu memikirkan keluargamu sendiri, kamu akan merasa sedih lagi. Jika orang tua Randy bertanya tentang orang tuanya, apa yang harus dia katakan? Putri Randy melihatnya nampak khawatir, mencium dahinya, dan berkata, kamu adalah istriku, dan keluargaku pasti akan menyukaimu. Benarkah? Bukan karena dia tidak percaya diri, tapi dia memiliki terlalu banyak keburukan. Beberapa hal, Randy akan percaya padanya, tetapi keluarganya mungkin tidak akan bisa percaya. Beberapa orang akan mengatakan bahwa pernikahan adalah masalah kehidupan 2 orang. Selama Randy percaya padanya, semua akan baik-baik saja. Tapi menurutnya tidak. Dia ingin memiliki kehidupan yang baik dengan Randy. Tentu saja, lebih baik mendapatkan restu dari para orang tua. Putri, Randy mengusap kepalanya lagi.
Dia percaya bahwa keluarganya akan menyukai gadis yang baik, kuat, dan cantik seperti dia. Penerbangan UK3817 ke Jakarta telah mulai naik. Mendengarkan berita boarding dari radio, Randy menggendong Putri dan Putri dikejutkan olehnya lagi. Dia mengangkat tangannya dan memukulinya. Begitu banyak orang di sini, sebaiknya kamu menurunkanku. Memangnya kenapa jika di sini banyak orang? Dia sedang menggendong istrinya, tapi dia tidak memikirkan hal yang lain. Ada banyak orang, begitu banyak mata, dia akan malu. Tapi Randy tidak memiliki kesadaran diri saat ini. Memegang tangannya sekuat pergelangan tangan besi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah suaminya. Dia adalah tipe orang pengganggu, lamban dalam IQ, tapi sangat perhatian. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.